welcome back to my channel. Kali ini aku bakal ngupdate ke teman-teman semua karena banyak yang request kan, Kak, progres rumahnya udah sampai mana? Nah, kali ini kita akan ngomongin rumah lagi. Kalau sebelumnya itu video terakhir kayaknya aku ngajak kalian ngeliat langsung rumahnya yang belum jadi sama sekali, masih masih kayak semen gitu, walaupun udah jadi bangunannya tapi belum banget lah itu ya, belum furniture, belum dicat, belum segala macam, pokoknya belum. Sekarang aku mau ngasih lihat dulu sebelum aku ngasih lihat progresnya. Nanti di video selanjutnya, sekarang aku mau ngasih lihat dulu desain 3D-nya yang udah dibikin sama arsitektur plus desainer interior, yang dimana adalah merupakan tidak lain tidak bukan temennya temennya Randy. Jadi setelah mempertimbangkan lumayan sih ya, mempertimbangkan lah ya, akhirnya kita pakai arsiteknya itu temennya Randy. Jadi temen SMA-nya Randy yang ngambil sekolah teknik sipil di ITB, pokoknya udah berpengalaman lah di dunia arsitektur, di dunia mendesain, di dunia membangun rumah. Namanya Amon. Nah, Instagramnya ini Mondilla Design. Kalian bisa lihat di situ. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya tentang rumah, bisa nanya-nanya kali ya, semoga dibales. Nah, terus kita juga pakai desainer interior. Jadi bedanya arsitektur sama desainer interior itu, kalau arsitek itu lebih ke bangunan sama struktur bangunannya, sama fungsi bangunannya. Tapi kalau interior itu segala macem, pernak-pernik, warna, pokoknya interior yang cocok seperti yang kita mau, itu kerjaannya desainer interior. Dapurnya mau kayak gimana, desain ruang tamu, living roomnya, terus juga perintilan-perintilan lainnya itu lebih ke desainer interior. Jadi mereka satu tim di Mondilla Design itu, karena aku orangnya nggak mau ribet dan takut aja sih, kayak maksudnya kan udah keluar duit lumayan ya buat rumah ini. Kalau misalnya kayak akunya sotoy desain sendiri, nanti hasilnya nggak maksimal tuh. Jujur sekarang sih progresnya udah lumayan, karena target pindah itu kan bulan depannya 2 bulan lah maksimal udah pindah ke rumah baru, karena di apartemen ini juga sewanya udah habis. Makanya sekarang udah lumayan progresnya. Sekarang terakhir lagi pasang keramik, terus udah deh habis itu cat tembok, terus desain cat tembok, habis itu masukin furniture dan segala macam, baru kita bisa pindah. Nah, ini di tangan aku, ini iPad. Aku sudah memegang desain 3D-nya. Jadi karena kalian request jadinya kayak gimana Kak desainnya, penasaran. Aku mau ngasih lihat dulu desain 3D-nya dari luar dulu, dari tampak luar dulu ya. Aku seneng banget jujur, aku pas lihat kayak aku suka. Karena aku suka yang simple, tapi gak simple-simple banget. Makanya bukan minimalis guys, tipe rumah aku yang di Jakarta ini lebih ke Scandinavian. Scandinavian itu gak seminimalis itu, tapi tetap dominannya itu warna putih, terus ada unsur kayu, warm tone gitu, sama itu pernak-pernik yang clean gitu, tapi gak minimalis banget. Maksudnya kayak ada sentuhan-sentuhan warna lain juga gitu. Jadi nggak bener-bener yang minimalis banget gitu, tapi ada tetap kesan elegannya itu Scandinavian tuh. Makanya kenapa aku bilang kayak cocok banget sama aku. Kita mulai langsung ya. Ini dia desain 3D-nya, sudah didesain sama Mondilla Design. Ini nggak di endorse guys, kita bayar full walaupun temen. Ini dia, tada! Ditulisnya RN House, Randy dan Natia maksudnya kali ya. Ada gambarnya nih 3D-nya dari depan. Cara nah, depan emang dominasinya warna putih guys. Putih, ada hitamnya, ada abu-abunya, bener-bener clean, nggak neko-neko. Kalau kalian lihat dari luar itu yang warna hitam itu semuanya tuh lebih ke jendela, furniture kayunya, pintu, terus kayak pegangan di balkon itu lebih ke hitam warnanya. Sedangkan temboknya semua aku pengen dia all white. Di sebelah kanan atas tuh ada balkon. Balkonnya itu buat multifungsi ya, bisa buat pagi-pagi misalnya mau stretching sambil menghirup udara segar bisa, mau sambil tiktokan bisa, terus kalau malam-malam dipakai barbekyuan sama anak-anak bisa. Jadi pokoknya multifungsi. Nah, di balkon itu cuman ada ornamen taman gitu, lantainya kayu, terus ada pintu menuju ke mana ini, ke tempat ada laundry gitu sih, di atas ada laundry, ada tempat jemur baju.
Terus kita akan masuk ke ruang tamu. Nah, ini dia ruang tamunya. Ruang tamunya itu ada di lantai 1. Kalau tadi balkonnya tuh di lantai 2. Ini kita ke lantai 1. Ini ruang tamunya, kayak gini tampilannya. Bener-bener warm banget. Kalau kalian bisa lihat tone-nya, banyak warna kayu, warna putih juga pastinya. Dominannya warna putih sama sentuhan kayunya itu kerasa banget. Cuman aku masih galau ini untuk lantainya. Kalian bisa lihat untuk lantainya ini kan di sini pakai vinil. Nah, kalau nggak galau sih sebenarnya udah milih. Jadi kemarin aku tuh kepikiran kalau misalnya terlalu banyak kayu, kayak kesan elegannya tuh kurang. Jadi aku pengen untuk si lantainya itu pakainya granit yang kayak marmer gitu motifnya. Granitnya kita juga cari di kemarin, di mana sih namanya? Mitra 10 ya. Kemarin kita cari ke Mitra 10. Granitnya akhirnya nemu. Nah, terus ya udah jadi akhirnya keputusannya pakai granit. Walaupun di gambar ini sebenarnya masih kayu ya. Cuman udah direvisi juga. Jadi ini kalau pakai kayu, dan kalau misalnya pakai granit atau pakai marmer, jadi maksudnya di gambar tuh bakal kayak gini. Kalau menurut kalian sendiri bagusan mana? Pakai kayu atau pakai granit atau pakai lantai gitu? Kalau misalnya lantai dia dominannya juga warna putih, bukan warna kayu gitu. Sebenarnya ini selera sih. Kalau aku sebenarnya suka dua-duanya, sama-sama suka dan bahkan galau banget kayak pas milih. Cuman aku mikir kayak aku pengen ada kesan elegannya dan bersihnya itu loh. Kalau misalnya kayu gini emang homey banget kan jatuhnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian lanjut, ini dapurnya. Jadi kita nggak ada yang masak yang gimana-gimana banget kan, karena ini juga rumah tempat buat kita bikin konten, buat kerja. Jadi bukan fokusnya masak. Jadi dapurnya dapur kecil aja, dapur clean gitu, dapur bersih. Dimana kalau misalnya kalian perhatiin itu ada table islandnya. Itu buat kita duduk-duduk sambil ya mau makan, mau sarapan bisa di situ. Pastinya karena dapur ada pernak-pernik memasak di dalamnya juga, ada kulkas segala macamnya. Itu kayak ini masih desain 3D ya guys. Jadi kita belum tentu beli barang yang kayak ada di gambar ini. Cuman ya kalau bisa disamain, cuman kita lihat lagi nanti sesuai kebutuhan dan segala macamnya. Terus lampunya, ornamen-ornamennya ini udah disesuaikan juga sama si desainer interiornya biar Scandinavian banget gitu. Udah, ini untuk lantai 1 tuh kalian bisa lihat pintu masuknya di situ. Tuh, udah deh. Lanjut, kita di sebelah dapur itu ada tangga buat naik ke atas. Tangganya sendiri juga pengennya putih kayu gitu sih, putih dan vinil. Nah, lanjut, ini kita ke lantai 2. Ini nanti di atas itu ada ruangan untuk bikin konten sambil ruang nyantai lah. Ruang apa ya bisa dibilang ya? Ruang keluarga kali ya. Kalau di bawah kan ruang tamu, karena begitu masuk pintu utama itu kayak langsung ada sofa dan segala macam. Kalau misalnya ada tamu duduk di situ gitu. Kalau ini tuh lebih ke kita. Kalau misalnya mau nyantai, mau bikin konten itu bisa di situ. Bisa mau TikTokan, bisa. Jadi sebenarnya ruangan atasnya aku maunya warna-warni, nggak kayak di bawah gitu kan, konsepnya lebih ke elegan, putih, kayu gitu. Kalau ini tuh lebih kayak nabrak warna cerah gitu loh. Jadi kalau misalnya buat bikin konten tuh hidup warnanya, apalagi buat TikTokan ya nggak sih. Terus next kamar mandi, nggak penting ya, udah kamar mandinya standar banget guys, yang penting anak-anak bisa mandi. Next, ini bagian yang menurut aku paling penting karena aku akan menghabiskan sebagian besar waktu aku di ruangan ini, yaitu kamar aku. Nah, kamar aku sendiri nih memang pengennya bukan cuman kamar isinya, tapi dalam kamar itu nyambung ke walk-in closet. Terus nyambung juga ke kamar mandi. Ya itu wajib gak sih? Kamar harus ada kamar mandi. Kenapa? Karena aku orangnya beser dan penakut. Beser dan penakut ya. Kalau beser tapi gak penakut gak apa-apa kalau pipis di luar, misalnya kamar mandinya di luar kan. Tapi kalau beser dan penakut itu kamar mandi harus deket sama tempat kita tidur. Nah itu tuh aku banget, beser dan penakut. Jadi tiba-tiba aku suka bangun jam 2 buat pipis gitu, sering banget guys. Kamar tidur aku, desain kamar tidur aku itu sebenarnya lagi-lagi maunya simple, clean, elegan, ada sentuhan kayunya dan gold pengennya. Jadi putih, kayu, gold kayak gitu.
Terus di sebelah kirinya, kalau ini tampak depannya kalian bisa lihat itu ada jendela gede, lumayan gede. Ada jendela di sebelah situ. Ini kamarnya misalnya itu sebelah situ lumayan gede, warnanya hitam, disamain sama furniture yang di bawah, hitam juga catnya. Terus kayu gitu tapi dicat hitam. Terus di kamarnya sendiri cuma ada kayak bedroom tempat tidur, sama sebelah kanannya apa sih namanya, meja rias gitu buat make upan gitu. Terus seberangnya cuman ada TV. Terus di atas TV-nya biar kayak space-nya muat gitu dikasih kayak lemari gitu buat nyimpen barang. Nah, kayak gini kurang lebih tuh kayak gitu. Simple banget. Next lanjut ke sebelahnya. Nah, itu jadi dia tembus gitu, guys, sama si walk-in closet-nya. Karena baju aku banyak banget. Jadi aku menyisakan space yang lumayan gede untuk si walk-in closet ini. Bahkan hampir sama kamar aku sebenarnya gedenya. Kurang lebih kayak gini. Ini enak banget ya, bajunya dikit di 3D design ini, nggak mungkin baju aku segini. Walaupun sebenarnya aku akan pre-love-in juga sih baju aku. Jadi stay tune karena aku akan post di YouTube nanti kapan dan gimana caranya buat dapetin giveaway baju-baju pre-love aku yang banyak itu. Ada yang dijual juga, ada yang di giveawayin juga. So ya, tunggu aja. Untuk di kamar aku itu nanti lantainya vinyl, karena untuk kamar aku pengennya suasananya warm gitu, lebih hangat, homey. Nah, ini nih uniknya nih, setelah walk-in closet, dia tuh ada kamar mandi. Tuh kalian bisa lihat ada pintu di ujung. Nah, itu adalah pintu buat kamar mandi. Jadi kamar, walk-in closet, baru kamar mandi. Kamar mandinya lagi-lagi very simple. Gak yang gimana-gimana, buat mandi doang. Sama harus tetap estetik, tapi karena buat foto endorse. Jadi kalau misalnya ada foto di kamar mandi, gitu lucu gitu. Nah, udah deh, di depan kamar itu ada tempat ngedance. Jadi tempat ngedance-nya juga gak yang gede-gede banget kayak di apartemen ini, lumayan gede ya. Ini cuman kayak 2 meter kali 3 meter kayaknya. Gede gitu, memanjang ke samping, ada kaca, terus ada jendela, jadi sinarnya masuk, cahaya mataharinya masuk langsung gitu. Udah, kayak gitu. Nah, di seberang tempat dance ini, tempat bikin konten yang tadi, yang ini. Yang ada tulisan step by step ID-nya sama sofa, gitu. Baru deh di atas, selain itu ada kamar mandi, ada gudang kotor. Gudang kotor tuh maksudnya bukan naruh barang-barang kotor, enggak, buat naruh barang-barang yang kayaknya bakal nggak terlalu kepake, jadi taruh di atas. Terus ada laundry sama tempat jemur sama balkon. Actually it's a very simple house, dimana ruangan-ruangannya itu adalah ruangan-ruangan yang pasti kepake gitu dan bakal dipakai. Jadi bukan kita nyediain ruangan yang kayaknya kadang dipakai kadang enggak gitu. Let's say misalnya rooftop gitu, atau let's say tempat olahraga gitu. Kayak enggak sih, karena ini juga luasnya juga nggak terlalu luas yang gimana-gimana. Luas tanahnya itu 130-an, 125 sampai 130. Terus luas bangunannya setelah dibangun ini sekitar 200-an. Itu jadi bukan yang gede-gede banget. Makanya di situ tantangannya gimana caranya ya gitu, dengan rumah yang nggak terlalu luas, maksudnya nggak terlalu gede ini, tapi ruangan-ruangannya itu semuanya multifungsi, banyak kegunaannya, pasnya kepake, bersih, bisa dipakai ngonten juga. Jadi kita nggak usah kayak kemana gitu keluar khusus untuk bikin konten, untuk take foto atau take video. Oh ya, sebenarnya ada lagi ruangan yang belum ada di 3D design ini, seperti ruang kerja anak-anak, sama di sebelahnya itu ada indoor studio di mana kita buat konten. Nanti di mana studio indoor itu akan dijadiin ruang pengedap suara, karena buat aku misalnya bikin makeup tutorial, atau Randy misalnya mau mukbang bisa di studio itu. Jadi mau dibikin jadi ruang kedap suara gitu loh, atau bikin konten nyanyi mungkin gitu ya, banyak lah fungsinya, cuman nggak ada di sini gitu. Jadi kalian tunggu aja nanti hasil jadinya, bakal house tour lagi nanti ketika udah mendekati jadi atau ketika udah jadi. Tapi so far itu dulu yang bisa aku kasih tahu progresnya tentang pembangunan rumahku di Jakarta. Ya, doain ya guys, semoga lancar, semoga bisa pindahan cepet biar nggak bayar lagi di apartemen ini. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, yang penting lancar semuanya. Terus, ya stay tune untuk update-update terbaru.
And I'll see you guys on the next video. Bye.